Halo, nama saya Nico Biondi. Di video kali ini saya mau review kegunaan dari stretch cord berdasarkan level-levelnya. Stretch cord sendiri terdiri dari 6 warna atau 6 level. Itu terdiri dari warna abu, kuning, hijau. Nah, yang hijau ini kebetulan saya nggak ada, merah, biru, dan hitam. Jadi ketika kita membeli stretch cord ini sendiri, nanti kita dapat kertasnya. Jadi kertas ini sendiri isinya ya cara-cara narik stretch cord, ya bisa dilihat nanti. Yang membedakan warna-warna stretch cord ini sendiri adalah resistennya. Mulai dari yang paling enteng, warna abu ini resistennya 1,3 kilo sampai 3,6 kilo. Yang warna kuning ini 2,2 kilo sampai 6,3 kilo. Yang warna hijau saya nggak ada, itu dari 3,6 kilo sampai 10,8 kilo. Yang warna merah ini 5,4 kilo sampai 14,1 kilo. Yang warna biru 6,3 kilo sampai 15,4 kilo. Yang warna hitam saya nggak ada, itu dari 9,1 kilo sampai 20,4 kilo. Nah, terus terang yang warna hitam ini pun juga jarang sih ada yang pernah pakai karena menurut saya berat banget. Jadi di video kali ini saya lebih ngebahas kegunaan stretch cord berdasarkan level-levelnya, bukan teknik dari cara narik stretch cord ini sendiri. Nah, jadi banyak di Indonesia menurut saya, terutama atlet senior, pemula, atau atlet kelompok umur yang masih di level daerah, mereka banyak memakai stretch cord itu. Contohnya mereka banyak membeli stretch cord berdasarkan kelompok umur mereka. Padahal di sini menurut saya pribadi stretch cord itu lebih baik kita beli berdasarkan satu program, yang kedua muscle kita, baru yang terakhir menurut saya kelompok umur. Kenapa? Contohnya gini, banyak dari atlet, contohnya atlet senior, karena mereka ngerasa mereka kelompok umur 2, ya dalam berenang ada kelompok umur 5, 4, 3, 2, 1, anggap aja dia kelompok umur 2. Karena dia ngerasa kelompok umur 2, dia beli stretch cord warna merah. Terus ada anak kelompok umur 1, dia beli stretch cord warna biru. Nanti anak kelompok umur 3 warna hijau. Nah, sebenarnya menurut saya pribadi, ketika anak kelompok umur 2, contohnya dia beli stretch cord misalnya warna merah, dia pernah distance dan coachnya memberikan program contohnya 4 kali 2 menit. Nah, yang kita pertanyakan, apakah dia bisa tarik stretch cord warna merah ini dalam waktu 2 menit, 1 kali 2 menit yang pertama, dengan teknik yang benar. Ketika dia memang bisa, berarti dia memang, ketika dia bisa 1 kali 2 menit, bahkan sampai 4 kali 2 menit, berarti memang mungkin dia layak pakai stretch cord warna merah ini. Tapi gimana ceritanya ketika dia tidak bisa narik ini dengan teknik yang benar dalam 2 menit pertama, bahkan 1 menit pertama? Berarti sebenarnya dia nggak cocok beli stretch cord warna merah ini karena keberatan dan bisa merusak tekniknya dia. Nah, jadi lebih baik dia beli stretch cord warna kuning atau warna hijau, seperti itu. Karena banyak saya lihat atlet-atlet walaupun badannya dia cukup besar di kelompok umur dia, belum tentu dia bisa narik stretch cord ini dengan baik dan benar, terutama dengan stroke yang benar. Karena ketika dia nariknya salah, otomatis stroke dia berbeda. Ketika stroke dia berbeda, otomatis otot yang dipakai untuk menarik stretch cord ini pasti beda. Karena banyak juga yang saya lihat, contohnya atlet triathlon.
atlet triathlon itu mereka berenang itu sekitar di pertandingan bisa jadi 1.500, bahkan ada yang sampai 3.000 Ironman. Banyak dari mereka justru saya lihat pakai stretch court warna biru atau merah. Pertanyaannya, apa kuat dia narik stretch court warna biru atau merah ini dengan set yang mungkin 10 kali 3 menit, 10 kali 5 menit. Nah, kenapa saya bilang 10 kali 3 menit atau 5 menit? Karena mereka pernah distance, otomatis mereka pasti narik stretch court itu dalam jangka waktu yang menurut saya dalamnya waktu yang panjang. Karena setahu saya sendiri, saya punya teman atlet triathlon profesional, bahkan dia atlet Ironman yang pernah ke Kona. Dia sendiri aja untuk seusia dia, teman saya ini, dia pakai stretch court yang warna kuning. Kenapa? Karena dia pakai dia narik stretch court itu dengan set yang panjang. Menitnya yang panjang, contohnya 10 kali 3 menit, 10 kali 5 menit, atau bahkan yang sampai lebih. Dia nggak mungkin bisa tarik pakai stretch court biru, merah, atau bahkan hijau. Jadi otomatis dia harus pakai stretch court kuning dengan teknik yang benar. Dan dia bisa tahan, resistennya itu sampai mungkin 5 menit, bahkan 6 menit. Seperti itu. Jadi menurut saya, untuk atlet distance yang walaupun dia usianya sudah di atas 20, 17, saya sarankan mungkin dia pakai stretch court warna kuning. Mungkin kalau yang masih KU2, perenang distance, nggak ada salahnya untuk pakai warna abu ini. Tapi bukan berarti kita nggak perlu stretch court warna merah, hijau, atau bahkan biru. Nah, ketika pelatih memberikan kita set yang tipenya power atau explode, pastinya kita membutuhkan resisten yang lebih berat. Nah, maka dari itu ada stretch court merah, biru, atau bahkan hijau. Itu yang bisa kita pakai untuk program yang contohnya 10 kali 15 detik, 10 kali 20 detik yang dibutuhkan explode atau power. Nah, sehingga kita membutuhkan stretch court yang resistennya jauh lebih berat. Nah, karena kalau kita pakai warna kuning otomatis terlalu enteng. Karena setnya cuma contohnya 5 kali 20 detik, 5 kali 15 detik, atau 20 kali 15 detik. Kalau kita pakai stretch court warna kuning, otomatis terlalu enteng. Nah, jadi kita harus punya stretch court juga yang untuk melatih power kita. Nah, jadi kalau saya sarankan untuk atlet, nggak ada salahnya untuk mempunyai 2 stretch court. Stretch court buat distance, sama stretch court buat main power, atau kita bilang main explode. Karena salah satu atlet yang saya latih perenang distance, perenang OWS juga, saya menyarankan dia untuk mempunyai stretch court kuning sama stretch court warna hijau. Jadi at least dia punya 2 stretch court. Apalagi dengan kondisi sekarang yang kolam banyak ditutup, otomatis kita membutuhkan latihan dryland yang berhubungan sama renang. Salah satunya ya stretch court ini. Karena stretch court ini stroke-nya, tekniknya bisa diaplikasikan ke latihan darat. Tentunya dengan punya stretch court ini. Jadi ketika saya pelatih, saya memberikan set-set distance atau set power, si atlet mempunyai fasilitas untuk latihan itu. Dan sekelas Glenn Victor saja, dia memakai stretch court warna merah. Glenn Victor itu salah satu atlet di Indonesia yang badannya cukup besar ya, salah satu atlet yang badannya cukup besar. Dia aja untuk set yang cuma semenitan itu dia pakai stretch court warna merah. Tapi banyak perenang gaya dada dan gaya kupu yang mereka membutuhkan power dan rest. Menurut saya untuk stretch court warna merah atau biru itu cocok. Tapi untuk gaya bebas, menurut saya jangan cari stretch court yang terlalu berat, karena gerakannya kontinu. Tapi untuk gaya dada, gaya kupu, itu mungkin untuk power walaupun 1 menit lebih, itu stretch court yang berat lumayan cocok. Tapi dengan satu catatan, kalian bisa pakai teknik yang benar pada saat menarik stretch court itu. Nah, tapi jika kalian ngerasa punya 2 stretch court itu kemahalan atau repot lagi cantolinnya,
Nah, di sini PTP ngeluarin salah satu alat latihan yang menurut saya mirip dengan stretch cord. Oke, di sini saya punya dua karet yang mirip stretch cord dari brand PTP. Ini saya beli yang warna hitam. Ini resistennya 22,4 kilo. Yang warna coklat ini 14,9 kilo. Nah, ini jujur aja yang warna hitam saya salah beli sih, ini berat banget. Saya nggak bisa narik nih yang hitam ini. Cuma yang ini cukup oke, ini cukup pas di saya yang warna coklat ini. Nah, terus kalian harus beli juga pegangannya. Ini ada pegangannya. Nah ya, ini pegangannya. Jujur aja sih kalau buat saya pegangannya ini sih pas banget, sama menurut saya enak. Nah, tapi menurut saya kalau dibandingin sama punyanya stretch cord itu pas bentuknya pedal sama kayak tangan. Nah, kalau ini beda. Nah, terus kelemahannya dari pegangan ini menurut saya kalau untuk perempuan atau anak kecil itu nggak pas dipegang. Tapi kalau untuk saya ini pas banget, enak menurut saya. Tapi kalau anak kecil menurut saya kegedean pegangannya ini. Nah, terus saya juga beli ini buat saya cantolin sih. Sebenarnya saya kurang gitu ngerti ini fungsinya buat apa di PTP. Cuma kalau misalnya saya suruh atlet saya latihan, ya saya suruh ikat gini. Saya giniin. Baru ya ini dicantol di tempat lain, di besi atau di mana. Nah, baru nanti dicantolin. Nah, enaknya dari karet PTP ini sih ketika kita latihan, jadi kita cukup satu kali cantolin gini. Pas kita nanti mau rubah berat, misalnya kita latihan distance, kita cantolin di warna coklat. Terus ketika kita latihan power, ya kita tinggal ganti aja cantolannya, kita ganti ke warna hitam. Jadi menurut saya cukup praktis. Tapi kelemahannya satu ya, pegangannya ini dia nggak sama kayak pegangannya stretch cord. Kalau stretch cord memang benar-benar sama kayak kita swim tariknya. Tapi kalau ini nggak, kita genggam, kita harus genggam. Kayak gitu. Dan keunggulan dari PTP ini sih dia aksesorisnya banyak, warna-warna dari karet-karetnya ini. Jadi sebenarnya ketika kita contohnya kita sudah KU3 mau naik ke KU2 atau KU1, kita nggak perlu repot-repot ganti ini, kita cukup ganti karetnya aja. Jadi kita misalnya mau ini, dan harganya pun setahu saya nggak gitu mahal sih. PTP ini yang warna coklat ini aja harganya 200.000, tapi saya lupa ya ini 200.000 satu biji atau dapat dua, saya lupa. Saya sudah lama soalnya belinya. Jadi ketika kita naik level mau angkat yang lebih berat ya itu tinggal kita ganti karet-karetnya aja, dan itu setahu saya ada sekitar 4-5 warna kalau nggak salah. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.